Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Kristianti Purba dengan NIM 23010201005. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang virtualisasi sebagai penyelesaian tugas dari mata kuliah Sistem Operasi. Yang pertama, apa saja itu tipe-tipe virtualisasi? Virtualisasi penyimpanan. Virtualisasi penyimpanan ini memungkinkan penggabungan berbagai perangkat atau penyimpanan fisik secara satu entitas virtual, seperti yang dilakukan oleh RID dan VMware. Yang kedua ada virtualisasi desktop. Pada virtualisasi desktop, ini menghost sistem operasi desktop pada server, sehingga dapat diakses dari perangkat klien mana saja. Teknologinya seperti Citrix Virtual Apps dan VMware Horizon mempermudah pengelolaan desktop secara terpusat. Selanjutnya ada virtualisasi aplikasi. Di virtualisasi aplikasi ini memungkinkan aplikasi berjalan di lingkungan virtual yang terpisah dari sistem operasi utama. Dengan contoh seperti Citrix, CanApp, dan Microsoft App. Selanjutnya, tipe-tipe virtualisasinya yaitu virtualisasi perangkat keras. Virtualisasi perangkat keras adalah teknologi yang membagi satu perangkat keras fisik menjadi beberapa mesin virtual yang berjalan secara independen. Teknologi ini memungkinkan optimalisasi perangkat keras dengan menggunakan hypervisor seperti VMware, Microsoft Hyper-V, dan lainnya. Selanjutnya ada virtualisasi sistem operasi. Virtualisasi sistem operasi ini memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi, biasanya dengan teknologi kontainer seperti Docker dan LXC. Kemudian ada virtualisasi jaringan. Dalam virtualisasi jaringan, sumber daya jaringan digabungkan dan dibagi menjadi beberapa jaringan virtual untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan jaringan. Contohnya adalah Software Defined Networking atau SDN dan VMware. Tipe selanjutnya itu ada virtualisasi data. Virtualisasi data yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber tanpa perlu memindahkannya secara fisik. Tipe selanjutnya ada virtualisasi server. Virtualisasi server ini yang membagi server fisik menjadi beberapa server virtual untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian yang terakhir adalah virtualisasi memori. Virtualisasi memori ini yang menggabungkan memori dari berbagai perangkat fisik untuk menciptakan sumber daya yang lebih besar dan cepat, seperti yang dilakukan dengan Memcached. Selanjutnya, apa saja sih yang arsitektur virtualisasi itu sendiri? Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu arsitektur virtualisasi. Arsitektur virtualisasi adalah kerangka kerja yang meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan mesin virtual di atas perangkat perangkat keras fisik secara umum. Arsitektur ini terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu ada lapisan perangkat keras, hypervisor, ada mesin virtual, lapisan sistem operasi host atau host OS, dan lapisan sistem operasi tamu atau guest OS. Dan yang terakhir ada lapisan aplikasi. Selain itu, ada dua jenis utama arsitektur virtualisasi, yaitu host set dan bare metal. Yang pertama ada lapisan perangkat keras. Lapisan ini mencakup komponen fisik seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan. Perangkat keras modern biasanya mendukung virtualisasi secara langsung melalui fitur seperti Intel VTX atau AMD V yang memungkinkan hypervisor mengakses sumber daya perangkat keras dengan lebih efisiensi. Kemudian ada hypervisor. Hypervisor adalah komponen utama dalam arsitektur virtualisasi yang bertugas mengelola sumber daya, perangkat keras, dan mendistribusikannya ke mesin virtual. Selanjutnya ada mesin virtual. Apa sih mesin virtual itu? Mesin virtual adalah entitas yang berjalan di atas hypervisor dan bertindak seperti komputer fisik. Setiap VM yang memiliki komponen virtual seperti CPU, RAM, dan perangkat jaringan yang dikelola oleh supervisor.
Selanjutnya ada lapisan sistem operasi atau host OS. Hanya untuk hypervisor tipe 2 sebenarnya. Sistem operasi host menyediakan lingkungan di mana hypervisor tipe 2 berjalan. Host OS juga mengelola perangkat keras fisik. Kemudian ada lapisan sistem operasi tamu. Sistem operasi tamu adalah OS yang berjalan di dalam mesin virtual. GUI OS berfungsi seperti OS pada komputer fisik, memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi di dalamnya. Yang terakhir adalah lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi yang dijalankan pada PM berada di lapisan ini. Aplikasi tersebut tidak menyadari bahwa mereka berjalan di lingkungan virtual, karena hypervisor memberikan ilusi perangkat keras fisik. Kemudian ada arsitektur virtualisasi yang di hosting. Tapi sebelum menerapkan sistem virtualisasi, Anda perlu menentukan jenis arsitektur virtualisasi yang akan digunakan di pusat data nanti. Ada dua jenis utama arsitektur virtualisasi, yaitu hypervisor tipe 1 dan tipe 2. Hypervisor tipe 1 ini juga biasanya dikenal sebagai bare metal hypervisor. Bare metal hypervisor ini adalah perangkat lunak virtualisasi yang berjalan langsung di atas perangkat keras fisik tanpa memerlukan sistem operasi atau OS host. Hypervisor ini bertindak sebagai pengelola utama sumber daya perangkat keras dan bertanggung jawab untuk mengelola mesin virtual atau VM secara langsung. Ada beberapa karakteristik hypervisor tipe 1. Yang pertama itu, dia tidak memerlukan OS host. Yang kedua ada performanya yang tinggi, karena tidak ada lapisan OS tambahan. Hypervisor ini memiliki overhead yang lebih rendah dan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan hypervisor tipe 2. Yang ketiga ada pengelolaan langsung. Pada hypervisor tipe 1, ini mengelola CPU, RAM, stroke, dan sumber daya lainnya langsung untuk VM tanpa intervensi dari OS host. Kemudian karakteristik yang keempat itu digunakan di lingkungan produksi, yang dimana hypervisor tipe 1 sering digunakan di pusat data dan server skala besar karena stabilitas dan efisiensinya. Lalu bagaimana sih cara kerja hypervisor tipe 1 ini? Untuk cara kerjanya yang pertama itu instalasi langsung ke perangkat keras. Yang kedua ada mengelola sumber daya. Pada hypervisor tipe 1, dia dapat secara langsung mengelola dan mengalokasikan sumber daya untuk beberapa mesin virtual. Kemudian selanjutnya dia akan bernegosiasi dengan perangkat keras, yang dimana artinya perangkat keras server digunakan untuk mengalokasikan sumber daya khusus untuk VM. Yang selanjutnya ada isolasi antar VM. Di sini setiap VM berjalan secara terisolasi, sehingga jika salah satu VM mengalami masalah, yang lainnya tetap berfungsi normal. Terus yang terakhir itu ada menangani kegagalan perangkat keras. Jika terjadi kegagalan pada perangkat keras, perangkat lunak manajemen memindahkan mesin virtual ke server yang berfungsi. Selanjutnya, hypervisor tipe 2 atau sering disebut hosted hypervisor adalah virtualisasi yang berbasis arsitektur yang di hosting. Virtualisasi hosting eh, ini merupakan bentuk virtualisasi di mana perangkat lunak diinstal di atas sistem operasi ya, atau dia diinstal di atas host OS yang sudah berjalan pada perangkat keras fisik. Hypervisor ini memungkinkan perangkat keras mendukung beberapa sistem operasi tamu atau mesin virtual secara bersamaan. Apa saja sih karakteristiknya? Yang pertama itu berbasis OS host. Hypervisor ini memerlukan sistem operasi yang telah diinstal pada perangkat keras untuk berfungsi. Yang kedua ada mudah digunakan. Pada tipe 2 ini dirancang untuk menggunakan dengan kebutuhan virtualisasi ringan, seperti menjalankan OS untuk uji coba atau pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga ada kompatibilitas luas, yang berarti ini dapat dijalankan di berbagai sistem operasi host, termasuk Windows, Linux, dan Mac